Tujuan khusus proyek ini adalah meningkatkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan atau mengelola sampah menjadi karya yang bernilai. Jadi sejauh mana sih proyek kita ini mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan? Sejauh ini proyek yang kita kerjakan sudah mencapai tujuan, karena dari tujuannya itu kan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Juga sekarang kita sekolah. Jadi Bagaimana cara memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang? Terus tambahkan sedikit. Terus tujuan selanjutnya itu ya, setelah tempat sampahnya jadi itu kan anak-anak atau warga sekolah bisa buang sampah tidak sembarangan, apalagi anak-anak yang sekitar atau belajar itu di dalam kelas. Tempat sampah ini kita tujuannya akan taruh di dalam kelas yang nantinya digunakan juga di dalam kelas. Jadi ketika pembelajaran berlangsung itu dan ada sampah-sampah yang mungkin anak-anak harus buang, misalnya seperti kertas atau apalah begitu, jadi mereka tidak lalu-lalu keluar. Jadi tujuannya ke situ. Kesimpulannya di sini proyek kepemimpinan ini sudah mencapai tujuan dengan baik karena dengan mencapai tujuan yang sudah kita Rencanakan. bagaimana tingkat kepuasan kita sendiri terhadap hasil akhir proyek kepemimpinan ini? Kalau bagi saya ya, bukan bagi saya saja, mungkin kita semua ini sangat puas karena sejauh ini proyek yang kita jalankan ini semuanya berjalan dengan lancar dan juga kerja sama antara kita juga baik-baik saja. Berarti tingkat kepuasannya cukup tinggi juga ya. Lalu berikutnya, apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi? sejauh ini proyek yang kita kerjakan berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Mengatasi masalah yang utamanya itu kan sampah. Jadi dengan cara kita mendaur ulang sampah atau memanfaatkan sampah yang ada, itu memberikan salah satu manfaat ya, namanya biar sampahnya masih bisa didaur ulang menjadi hasil kreasi, atau bisa juga untuk apa ya namanya,
paling penting di sini ya pertemuan kedua yaitu mengolah kembali sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi salah satu caranya itu kita sudah bisa mengurangi sampah-sampah baik di luar maupun yang tadi sudah dijelaskan di dalam kelas. Jadi persyaratannya sangat menjawab kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi proyek kita ini sudah memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan ya sebelum itu pada saat perencanaan. Nah, oke, selanjutnya apakah proyek ini berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien? Proyek ini sudah dikatakan berhasil karena memanfaatkan sumber daya alam karena bahan-bahan yang digunakan sudah tersedia di lingkungan tanpa perlu berbahaya. Contohnya sampah plastik, bungkusan kan hasil jajan dari anak-anak kita ambil untuk dikreasi jadi bunga. Terus untuk botol, contohnya ini kan botol minum aqua itu bisa ambil yang sekitar lingkungan sekolah untuk dijadikan tempat sampah. Jadi untuk memanfaatkan sumber daya alam, saya rasa itu sudah berhasil. Oke, selanjutnya bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini? Dari pemangku kepentingan, ini bisa berhubungan dengan dosen pembimbing, guru pamong, Neng Tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku mungkin yang dimaksud di sini itu guru pamong, dosen, kepala sekolah dan juga guru-guru di lingkungan sekolah. Dan kebetulan proyek ini kan kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, tingkat partisipasi dari guru pamong itu sangat baik, itu sangat mendukung akan berjalannya proyek ini. Nah, mendukungnya partisipasinya biasanya hanya dengan mengecek sudah sampai di mana proses berjalannya proyek kita, dan juga dari guru pamong juga bukan dosen pembimbing dalam mata kuliah proyek kepemimpinan juga. Beliau juga selalu mengecek sudah sejauh mana kita menjalankan proyek ini. Terus juga ada juga partisipasi dan kontribusi dari anak-anak di sekolah. Mereka juga kita ikut sertakan dalam membuat proyek-proyek yang tentunya sangat bermanfaat untuk sekolah dan juga pihak sekolah. Kalau kontribusi dari guru-guru juga ada, itu mereka memberikan ide, misalnya kayak berasa sampah atau plastik di rumah, ada yang mau Iya Bu, seperti Pak Hasan, ya, ada beberapa guru juga yang memberikan ide lingkungannya bagusnya itu dibuat bagaimana, dibuatnya bagaimana. dengan bahan yang tersedia mereka memberikan Itu kontribusi dari beberapa guru. Jadi tingkat partisipasi dari pemangku kepentingan dalam proyek ini baik ya, seperti kita rasakan selama ini. Oke, selanjutnya seberapa baik manajemen risiko dilakukan dalam proyek ini? Dan bahan-bahan dan juga alat itu sudah ada di lingkungan sekolah. Jadi risikonya itu ya mungkin ketika kita menggunakan alat-alat yang tajam seperti pisau, katen, mungkin salah potong dengan tangan. Tapi bagi saya itu risikonya sangat kecil karena kita juga menggunakan bahan-bahan dan juga alat-alat yang tidak berat dan juga tidak berisiko tinggi.
sehingga ini juga proyek yang kita buat ini berdampak, sama-sama berdampak. Dan juga saya tambahkan sedikit manfaat untuk anak-anak di sekitar sekolah, yaitu mereka juga dapat memanfaatkan, mereka dilatih secara langsung oleh kita karena saat pengerjaan proyek kita melibatkan mereka, jadi mereka juga dilatih untuk dapat merakit atau membuat sampah-sampah yang ada sehingga bisa menjadi bahan yang bermanfaat atau barang-barang yang bermanfaat seperti tempat sampah, bunga-bunga. Jadi mereka itu terbiasa kehidupannya, mereka juga bisa menggunakan ilmu yang mereka sudah dapatkan atau pengalaman yang sudah mereka dapatkan dari kita sehingga itu bisa mereka kembangkan kehidupannya nanti. Jadi ini dampaknya sangat signifikan ya untuk pekerjaan proyek ini seperti yang kita kenal. Sejauh mana proyek ini memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan? Ya, keberlanjutannya di sini teman-teman ini adalah kalau kita sudah buat begini akan melanjutkan atau ada keberlanjutannya ya mereka bisa menyerahkan kembali. Tadi sudah disinggung bahwa kotor-kotor itu bisa mereka gunakan kembali untuk produk seperti apa yang makanan tempat makanan sampah ini plastik ini mereka sudah bisa buatkan jadi versi. Jadi bukan hanya sekedar saat ini sudah buat, tapi apakah kemudian penerimaannya atau proyeknya mereka bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini? Kalau untuk tingkat transparansi sangat transparansi karena kita kalau juga saling terbuka, tentunya dalam pekerjaan bunga mungkin ada yang bisa membuat bunganya, ada yang bisa membuat tangkainya, ada yang bisa membuat bomnya. Jadi keterbukaan itu ada. Untuk akuntabilitas ada karena kita semua saling bertanggung jawab untuk tugasnya masing-masing. Selanjutnya, apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan dilaksanakan? Apakah berhasil mencapai kepuasan? Kan? Sudah berhasil. Ada satu ungkapan yang kemarin saya lihat dari salah satu guru dia sangat apresiasi proyek kita karena mereka cukup puas karena mereka bertanya ini kenapa buat foto-foto seperti ini karena sudah kita sudah mendapatkan sampah-sampah yang ada di sini. Mereka kasih apresiasi bahwa kalian bisa yang cara umum itu sampah-sampah kita di sekolah itu dapat Digunakan juga. Oke, selanjutnya yang terakhir, apakah ada saran atau rekomendasi yang ingin Anda berikan untuk perbaikan atau pengembangan proyek di masa depan? Harapan yang besar. Oke, harapan saya yang pertama untuk pihak sekolah ya, untuk pihak sekolah juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Anak-anak bisa melanjutkan atau bisa menggunakan ilmu atau pengalaman yang sudah kita berikan kepada mereka untuk membuat barang-barang bekas atau sampah-sampah yang ditemukan di lingkungan sekolah yang dibuat kemudian menjadi bahan-bahan yang berguna atau bermanfaat untuk bisa digunakan. Lalu kemudian ada juga support atau support dari guru-guru kepada anak-anak untuk terus menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah